Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aye, Bang Jampang. Ya kalau dikenal di budaya ini Bang Jampang, psikolog terbang. Ini kita sering salah satu pencinta seni budaya Betawi dan kita alhamdulillah konsisten juga mengawal para alim ulama, para habaib, dan ini tujuannya jawara dan ulama bersatu. Nah di sini alhamdulillah di samping itu kami salah satu pencinta seni budaya Betawi yang perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga dan kita kembangkan. Jangan sampai budaya Betawi kita ini, budaya Betawi kita ini hilang, terkikis oleh kemajuan dan teknologi zaman. Kenapa? Buaya melata mencari makan, melatanya aja di waktu pagi. Budaya Betawi mesti kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi? Misalkan budaya Betawi, sambil perguruan silat, silaturahmi jawara Betawi, pun semua di antara perguruan dimanapun berada, kami saling menjalin persatuan dan kesatuan antar sama perguruan dan sanggar. Atas itu, jadi silaturahmi antara jawara Betawi dan komunitas silaturahmi antara perguruan silat Betawi. Nah, perlu kita jaga gitu. Kenapa? Tujuan kita menjaga silaturahmi bukan cuma di hari Lebaran. Kalau perlu tiap hari dipenuhi dengan kesadaran. Kita beda perguruan, beda sanggar bukan menjadi ukuran. Yang penting kita jalin tali persaudaraan. Gitu. Ibarat kata pepatah bilang tentang sepikul dibagi 3 dari Labuan sampai Teluk Naga. Biar main pukul silat kita berbeda-beda, yang penting tali persaudaraannya tetap kita jaga. Kita tinggal di Rawabuaya, Cengkareng. Alhamdulillah salah satu kita sudah melanglang buana perguruan silat kita sejabotabek. Alhamdulillah kita eksis dalam penampilan sanggar-sanggar pun kita masuk dalam daftar di Lembaga Kebudayaan Betawi, Badan Musyawarah Betawi, dan Suku Dinas Pariwisataan Betawi. Harapan tentang Indonesia supaya kita jalin tali persatuan dan kesatuan saja. Jangan mudah termakan propaganda berita media-media yang menyesatkan, yang tujuannya untuk memecah belah persatuan antara suku dan antarpun manapun. Semua umat Islam, semua bangsa Indonesia, kita harus cinta tanah air. NKRI harga mati yang nggak bisa ditawar itu. Pokoknya itu yang penting, jalin persatuan. Jangan mau kita dipecah belah oleh sebagian orang untuk tujuan yang memecah belah persatuan dan kesatuan kita antara suku berbangsa, antara ulama, antara umat Islam, antara rakyat. Semuanya wajib kita bersatu. Kenapa? Berdirinya negara Republik Indonesia ini bukan berdasarkan kita dengan satu golongan. Semua golongan masuk dalam satu itu untuk menjalin tali persatuan kuat ya. Ini di luar sana, di masyarakat Betawi itu adalah masyarakat yang majemuk, Bu. Masyarakat yang menerima suku adat manapun di sini ada. Ya, dari suku Batak, Betawi, Sunda, Jawa maupun dari Ambon, semuanya majemuk di tanah Betawi. Ini kalau orang Betawi bilang kage, begitu. Orang Betawi itu kalau ngajarin kebinekaan orang Betawi sama aja ngajarin ikan berenang. Lihat suku dari mana aja ada, tapi aman gitu ya, dijaga gitu. Makanya orang Betawi paling enak lah kalau gitu. Gitu. Yang penting jalin tali persatuan dan kesatuan, dan kita itu bersuku dan berbangsa. Jangan mudah terpapar propaganda ya. Ya semua siap kita, pokoknya hati-hati di luar sana para orang yang Zionis yang pengen untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan antara suku dan berbangsa. Ulama-ulama kita tuh jagain tuh ya. Sekarang lihat mau para komunis mereka yang tujuan untuk mereka dengan bermacam cara. Masjid-masjid nih penting kita ada orang sosok seperti kita ini untuk menjaga para alim ulama. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya rapatkan barisan. Betul. Supaya barisan kita ini supaya rapat seperti barisannya para malaikat. Jangan mau kita disilang-silang, itu permainan orang-orang stres. Ya, orang-orang gila gitu. Sekarang mau tanya, kalau kita ngomong sama anak istri ada jarak nggak? Kita mau berkomunikasi dengan zat yang maha mulia, zat yang maha suci. Kenapa kita harus jaga jarak? Masya Allah, ini kita mau menghadapkan zat yang maha suci dan yang maha mulia. Kenapa kita harus berjaga jarak? Kan begitu. Apalagi sampai tutup muka. Padahal Al-Imam Ghazali Karamatul Wajah telah berkata, apabila seseorang yang menutupin sebagian wajahnya ketika melakukan ibadah sholat, maka di kelak di yaumil akhir nanti mereka akan ditutup wajahnya dari mereka dari benda yang sangat panas dari api neraka.
Itu nggak boleh kita tutup. Karena apa? Ini ilmu. Bicara ilmu fikih, antara kening dan hidung ini harus bersentuh menyium bumi. Nggak boleh kita ada penghalang dan hijab. Adapun ini ya, pokoknya yang penting kalau kita buka. Kalau memang ini peraturan pemerintah, kalau di luar silakan. Tapi ketika kalau kita memulai dengan sholat itu dibuka sedikit supaya antara kening dan ini harus terbuka, mencium bumi. Ketika nanti pun mati kita semua terbuka, masih ditutup dulu kayak pocong. Ya enggak? Kayak orang yang anti pakai masker. Betul. Dari dulu. Allah sehat ya, luar biasa. Tanpa apapun. Saya sama sekali tidak merasakan, alhamdulillah. Kenapa? Hidup udara yang kita nikmatin, ya harus kita nikmatin karunia Allah kok gitu. Sekarang pertanyaannya, rumah yang tertutup sama rumah yang terbuka, kesehatan rumah yang bagaimana? Kan ada ventilasinya. Kalau kita begitu tutup terus, sama juga kita menghirup CO2, racun kita yang kita hirup sendiri. Masya Allah. Nikmatku mana lagi hendak kau dustakan? Fabi ai ala irabikum atukadziban. Begitu. Masya Allah. Ini jangan semua kita dibodoh-bodohin dengan pemahaman-pemahaman yang sesat. Supaya kita dijauhkan renggang-renggang. Ini pemahaman undang-undang seperti, mohon maaf ya, undang-undang yang seperti yang dibuatkan oleh rejim sekarang ini tujuannya apa? Untuk supaya umat Islam tidak boleh bersatu, tidak ada boleh demo, tidak boleh kita renggang silaturahim. Ini yang ditakutkan orang-orang Yahudi apa? Pertama, orang Yahudi kalau melihat apa? Ketika berjumpa dengan seorang sahabat, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang kedua, yang ditakut kepada orang-orang Yahudi, ketika bertemu saling berjabat, karena ada kawan merontok. Ini begini, apa mau ngajak ribut sama gue? Ya enggak? Jangan. Jadi umat Islam tetap berjabat tangan. Kenapa? Dengan berjabat tangan kita ini, insya Allah dosa kita akan rontok oleh Allah. Ya kan? Sama-sama Muslim. Ya mudah-mudahan sekarang ini umat Islam kita lebih berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah lebih berhak daripada hukum manusia gitu. Jadi dia lebih takut daripada hukum Allah daripada hukum manusia. Sekarang peraturan mereka ini mohon maaf nggak masuk akal. Sekolah, tahu sendiri Bang. Sekolah kondisi liburin, tapi ada keramaian-keramaian mereka adakan seperti itu. Pesta-pesta sekarang Masya Allah. Takut ya saya bilang, hukum dibuat untuk rakyat doang, tapi buat mereka asik-asik aja melanggar gitu kan, itu janganlah. Kalau mau hukum ditegakkan, tegakkan setegak-tegaknya. Maupun siapapun, mau presiden, mau wali kota, mau gubernur, kalau dia melanggar tetap hukum harus ditegakkan. Takbir. Allahu Akbar.